tradisi turun-temurun, itu menandakan akan adanya pagebluk. Tapi saya saksikan lebih dari sekedar itu. Artinya dalam waktu dekat akan datang masalah yang jauh lebih dahsyat daripada corona. Itu sebagai bentuk protes alam kepada penghuninya, karena masih ada yang berusaha menghalangi kebaikan itu terjadi. Jadi masih ada orang-orang tertentu yang berusaha menghalangi kebaikan itu terjadi saat ini. Namun sepanjang sejarah, walaupun pada endingnya sulit, namun pada akhirnya kebenaran, kebaikan selalu menang. Walaupun endingnya sulit. Itu sepanjang sejarah. Belum ada sejarahnya kebenaran atau kebaikan itu kalah. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan bagi seluruh semesta alam seisinya. Terkait ini saya sudah terlalu banyak menginformasikan motivasi-motivasi berbentuk ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, bahkan ilmu pengetahuan, baik secara langsung maupun melalui artikel dan video-video. Dan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, serta ilmu pengetahuan yang saya informasikan secara terbuka tanpa tedeng aling-aling, itu sesungguhnya bukan untuk memponis diri salah, bukan untuk membenci diri maksudnya, bukan untuk menyalahkan diri, menyalahkan masa lalu, bukan, atau juga bukan untuk menghinakan diri. Jadi apapun bentuk ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya motivasikan secara universal dan umum terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, itu bukan untuk menyalahkan masa lalu, untuk menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Juga bukan untuk memojokkan diri sendiri, apalagi orang lain. Menyesali diri sendiri, apalagi orang lain, bukan. Justru dengan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang saya motivasikan, itu untuk mencerahkan diri, sehingganya kita bisa memperbaiki, menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi saya beri motivasi, bagaimanapun dan apapun masa lalu kita, setelah mengerti
setelah mengetahui, itu layak diterima kasih. Karena melalui masa lalulah kita bisa sampai di masa kini. Sehingganya kita bisa menyimpulkan, bisa memutuskan bahwasanya tidak ada kelakuan yang lebih baik selain berbuat kebaikan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, sesering mungkin, kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena hanya dengan seperti itu, apapun yang terkait dengan diri kita menjadi tersempurnakan. 7 turunan ke kanan, 7 turunan ke kiri, 7 turunan ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Tidak mau melakukan itu, kita akan tergolong sebagai wabah yang layak untuk dibasmi saat ini. Nah, saat ini adalah saat pembasmian wabah. Kalau kita keluar dari itu dan tidak mau melakukan itu, maka kita akan termasuk wabah yang harus dibasmi. Kalau yang membasmi sesama kadang, yang membasmi tetangga kita, kita bisa nyogok pakai duit. Ini yang membasmi adalah sang empunya itu sendiri. Jadi nggak bisa dirayu, nggak bisa disogok. Malam ini tanggal 26 Mei 2001, alam sudah menceritakan kepada kita bahwa kemunculan bulan purnama terhalang oleh gerhana. Artinya wabah itu akan terjadi, bahkan lebih dahsyat dibanding corona. Artinya untuk menghindari itu tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada metode lain selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Tidak ada. Karena hanya dengan begitu, kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita, kebersihan syahwat kita akan terjaga. Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan, yang sering kita lakukan, kebersihan pikiran, hati, dan syahwat kita akan terjaga tanpa kita niati menjaga. Hanya itu yang akan lolos dari pengtiadaan wabah. Usahakan jangan ada yang mengantuk sebelum bulan purnama sembuh, ya. Kita dukung dia agar dia pulih sebagaimana mestinya sebagai bulan purnama. Sebenarnya sudah nggak ada sih yang harus saya informasikan, ya. Sebenarnya atau sesungguhnya sudah tidak ada yang harus saya informasikan. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu sudah saya informasikan. Namun kesimpulannya,
masing-masing yang bisa memutuskan mau atau tidak. Kalau mau, saat ini waktunya. Kalau tidak mau, saat ini saatnya. Khususnya untuk para kadang yang sedang menekung. Ini adalah kedaulatan hidup. Zaman ini adalah zaman kedaulatan hidup. Panjenengan tahu apa itu kedaulatan? Tidak bisa dibantah. Karena ini zaman miliknya. Dalam istilah Jawanya, ini adalah zamannya urip nagih janji. Jadi untuk panjenengan yang sedang menekung, karena panjenengan sedang mengabdi kepada hidup, berusahalah semaksimal mungkin saobah polahe, saomong-omonge sing diomongke ponco gaib, sing diobahake ponco gaib. Dan obah polahe serta omonge harus berpedoman dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan untuk yang sedang tidak menekung juga sama, tetap mengabdi kepada hidup, hanya berbeda kadarnya. Kadarnya lebih tinggi dibanding yang masih menekung. Sebab itu kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup dipraktekkan, bukan lagi dikaji. Jadi harus lebih saobah polai, saomong-omonge kuwi wis ponco gaib. Harus lebih, harus punya lebih di situ. Nah, kalau sama dengan yang masih menekung, ya nggak ada bedanya. Ini bukan bentuk kemarahan alam, bukan. Sejak awal kemurkaan, keburukan terjadi di dunia, alam sudah selalu memberikan maaf, sudah selalu memberikan pengampunan. Nah, sekarang alam sudah bosan memberi pengampunan, itu alam sudah bosan. Nah, alam tidak kenal yang melakukan keburukan siapa, yang tidak melakukan keburukan siapa, itu alam tidak mau tahu. Jadi yang melakukan keburukan yo digilas, yang tidak melakukan keburukan yo digilas. Kenapa? Lawang tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyaksikan keburukan terjadi. Lalu apa gunanya tidak melakukan keburukan? Sebab karena itu alam tidak peduli. Kalau dalam bahasa awamnya tidak peduli mana yang jahat, mana yang baik, tidak peduli. Yang jahat ya digilas, yang baik ya digilas. Ya berarti alam nggak adil, nggak bisa dibilang gitu. Alam tetap adil. Bentuk adilnya di mana? Bentuk adilnya, lalu yang baik itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau berbuat apa-apa ketika kejahatan itu terjadi. Lah terus apa bedanya antara baik dan buruk? Erak sepodo ae. Jadi dua-duanya layak digilas.
Jadi yang tercerahkan itu adalah orang-orang yang mau melakukan sesuatu ketika keburukan itu terjadi. Dan apa yang dilakukannya itu harus bersifat universal, tidak pribadi. Dalam artian untuk kepentingan banyak makhluk, bukan kepentingan satu makhluk. Melakukan kebaikan hanya untuk kepentingan satu makhluk saja tetap akan digilas. Nah ini sudah nggak bisa dikompromi. Disogok dengan sedekah bumi orang mempan, sudah nggak mempan. Disogok dengan sedekah laut sudah nggak mempan. Atau gunungnya disumpel pakai inten segede rumah, nggak mempan, nggak mempan. Karena alam sudah bosan memberikan pengampunan dan penghuninya selalu begitu saja, malah semakin parah. Bukti parahnya di mana? Bukti parahnya ketika ada kebaikan dihalangi. Ketika ada kebaikan terjadi dihalangi. Ketika ada kebaikan terjadi dibenci. Ketika ada kebaikan terjadi dimusuhi. Apa enggak parah tuh? Padahal secara jujur dia sendiri butuh kebaikan, tapi tidak bisa melakukan kebaikan apa-apa. Ketika ada kebaikan terjadi dan dilakukan oleh makhluk lain, memusuhi, menghalangi. Dan ini adalah zamannya urip nagih janji. Dunianya kedaulatan hidup, kedaulatan romo. Kita saksikan aja bersama. Jika sampai mengetahui ada yang tergilas, jangan kau tangisi, karena dia memang layak untuk digilas. Kalau sampai panjenengan menyaksikan ada yang tergilas, jangan ditangisi, karena dia memang layak untuk digilas. Jika tidak digilas, dia akan memusuhi panjenengan. Dia akan menghalangi panjenengan. Jadi biarkan saja. Biarkan saja. Karena saat ini kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena waktunya sudah tiba. Kalau waktunya belum tiba, kita masih bisa memberikan pertolongan-pertolongan, walaupun itu hanya berupa peringatan. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi terkait wahyu pancagaib. Tidak usah banyak bicara, karena orang awam yang dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun tentang wahyu pancagaib dari kita. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Karena ini sudah bukan zamannya syiar, bukan. Sudah bukan zamannya syiar. Sudah bukan zamannya mengabarkan kebaikan. Tapi zamannya mempraktekkan kebaikan. Sudah bukan mengabarkan lagi, tapi mempraktekkan. Jadi selain patrat, mempatrapkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, cukup menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada sesama makhluk hidup. Selebihnya itu bukan urusan kita. Selebihnya itu adalah kedaulatan hidup yang sedang berdiri saat ini. Jangan coba-coba ikut
menyaksikan orang-orang yang kita cintai akan tergilas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bukankah peringatan-peringatan mulai dari isi kitab sampai ke real nyatanya di dunia sudah banyak tersebar di mana-mana? Namun mereka tetap mengkhianati. Lah, kita yang sudah sama-sama mengerti, kita yang sudah sama-sama memahami, kita yang sudah sama-sama mengetahui, dan kita yang sedang sama-sama mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, jangan kembali kepada masa lalu, jangan masuk ke dalam kotak lagi. Ingat, dalam istilah awamnya Tuhan, ingat, Tuhan itu maha segalanya. Artinya, karena istilahnya menggunakan segalanya, berarti di dalamnya ada juga maha jahat, maha kejam. Jangan lupa itu. Kalau panjenengan pernah menyaksikan kejahatan di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan Tuhan, kekejaman Tuhan. Jika dia berbuat atau melakukan kejahatan atau kekejaman, mau tahu seperti apa bentuk kejamnya, seperti apa bentuk teganya? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Tinggal yang digerakkan itu mau menyadari apa tidak. Masalahnya itu cuma itu aslinya. Nah, siapapun yang tidak mau menyadari, inilah yang disebut dosa. Jadi dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu adalah pengingkaran. Satu misal, saya mencuri ayam. Siapa yang menggerakkan saya mencuri ayam itu siapa? Tanpa digerakkan Tuhan, bisakah saya bergerak mencuri ayam? Perkaranya itu bukan perkara perbuatan. Perkaranya itu perkara kesadaran yang berkhianat. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Tuhan. Ini saya gunakan bahasa awam, sebab karena itu memakai istilah Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Selembar daun yang jatuh saja, itu loh atas kehendak Tuhan. Ketika kita mendengar berita ada seorang bapak menggauli anak kandungnya, siapa itu yang menggerakkan? Ketika ada orang miskin berobat ke rumah sakit karena tidak punya biaya, lalu tidak diterima oleh pihak rumah sakit, ditolak oleh pihak rumah sakit sampai yang sakit itu mati dengan keadaan nista, siapa yang menggerakkan itu?
Apakah itu pihak rumah sakit yang menggerakkan? Tuhan itu sendiri yang menggerakkan. Apakah tidak kejam itu namanya? Orang kaya raya sakit, berobat di rumah sakit, dirawat di ruangan yang sangat mewah karena punya biaya untuk membayarnya. Orang miskin, giliran orang miskin sakit, berobat ke rumah sakit, sudah ditolak, diuni-uni, diusir. Yang kaya dan yang miskin itu manusia apa bukan? Sama-sama manusia. Bedanya kaya dengan miskin. Yang kaya itu digerakkan oleh siapa? Yang miskin itu digerakkan oleh siapa? Apakah itu tidak cukup kejam untuk ukuran manusia? Pejabat, orang kaya, bercinta di dalam hotel mewah, tidak ada sanksi apapun. Giliran orang miskin bercinta di bawah pohon pisang, diarak keliling desa. Siapa itu yang menggerakkan? Pejabat, orang-orang berkuasa mencuri uangnya rakyat, miliaran jumlahnya, makin kaya dia. Misalkan diketahui oleh orang kecil, disidangkan atau dipenjara, cuma hitungan hari keluar lagi. Tapi orang miskin yang nyuri ayam, panjenengan ingin tahu seperti apa nasibnya? Kalau bukan di penjara sekian tahun, dikeropiok masa. Siapa yang menggerakkan itu? Kehendak siapa itu? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu hanya maha baik, karena Tuhan adalah maha segalanya. Selain maha baik, artinya dia juga maha jahat. Kejahatannya seperti yang barusan saya informasikan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan ingin hambanya menyadari bahwa dia yang menggerakkan. Dengan menyadari bahwasanya dia yang menggerakkan, kita akan mengerti, kita akan memahami, kita akan mengetahui mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Lah dengan mengetahui, dengan memahami dan mengerti mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, kita diberi hak untuk memilih yang menguntungkan apa yang merugikan. Kalau kamu memilih
yang menguntungkan, bayarannya ini. Kalau kamu memilih yang merugikan, bayarannya ini. Itu yang dimau oleh Tuhan. Nah, kita sedang mengkaji itu dan mempraktekkan itu. Yang lambat laun kita akan mengerti, memahami dan mengetahui mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kalau kita sudah mengetahui mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, monggo kerso panjenengan. Dan semua ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya informasikan, itu adalah bahan buat merenung. Bahan buat merenung. Kalau kita memilih yang menguntungkan, kita akan mengalami bla 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 bla. Kalau kita memilih yang merugikan, kita akan mengalami bla 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 bla. Bahan merenung untuk hal tersebut. Dan di era, di zaman kedaulatan Romo, hanya orang-orang yang memilih beruntung yang akan tetap tinggal. Sedangkan orang-orang yang memilih merugi akan dihapus. Benarkah seperti itu? Kita saksikan saja apa yang akan terjadi. Tidak usah banyak cerita. Kita saksikan saja apa yang akan terjadi. Apakah yang akan terjadi dan berdikari adalah keburukan? Atau sebaliknya, yang akan terjadi dan berdikari adalah kebaikan? Kita saksikan saja bersama. Tidak usah mendikte Tuhan, karena Tuhan sedang praktek, Tuhan sedang melakukan. Jadi kita saksikan aja, kita tonton aja apa yang akan terjadi, apa yang nantinya terjadi. Dan ketika kejadian-kejadian itu berhasil kita saksikan, maksimal 7 kali menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, dan kita masih belum memilih keberuntungan, nah pada saat itulah waktunya digilas. Tapi kalau baru menyaksikan sekali 2 kali, bisa berbalik kesadarannya, kemudian memilih yang menguntungkan, maka dia akan menyaksikan seluruhnya. Bukankah kita butuh saksi? Selama ini kita butuh menyaksikan kan? Apapun itu kita perlu menyaksikan kan? Bahkan sampai di agama pun syarat paling utama adalah penyaksian kan? Nah sekarang Tuhan mengabulkan permohonan kita. Apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan.
kita akan diberi kesaksian-kesaksian tentang karya-karyanya, menghapus keburukan dan mengabadikan kebaikan. Ingat, sadari itu. Jika sampai 7 kali menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, yang memilih beruntung tetap kekeh kepada keberuntungannya, dia akan tercerahkan. Kalau berbalik, ragu dan memilih yang merugikan, maka ketika itu dia akan tergilas. Apalagi sekali 2 kali menyaksikan kekeh kepada yang merugikan, atau sebaliknya 2 kali 3 kali menyaksikan bisa berubah total, lebih memilih keberuntungan, dia akan tercerahkan. Namun sayang, pilihan itu tidak bisa jika tidak didasari dengan laku murni menuju suci. Tidak bisa. Sayangnya di situ. Artinya pada akhirnya seluruh dunia akan memilih wahyu pancagaib, karena tidak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, nggak ada. Yang tadinya membenci wahyu pancagaib, yang tadinya memusuhi wahyu pancagaib, yang tadinya menganggap sesat wahyu pancagaib, pada akhirnya akan memilih wahyu pancagaib, karena nggak ada jalan lain untuk selamat selain laku murni menuju suci. Karena hanya suci yang abadi, hanya suci yang abadi. Jadi hanya dengan laku murni menuju suci bisa selamat. Artinya wahyu pancagaib yang digunakan. Apa benar begitu? Kita buktikan saja. Mari kita buktikan saja. Saat ini Tuhan sedang berkarya. Artinya lambat laun kita akan menyaksikan, entah pagi nanti, siang nanti, sorenya atau besok, pasti kita akan menyaksikan karya-karya Tuhan terkait ini. Karena ini adalah zaman kedaulatan Romo. Selain Romo tidak ada yang bisa berkarya saat ini. Untuk saat ini tidak ada satupun yang bisa berkarya spiritual selain Romo itu sendiri. Jadi mau belajar ilmu tingkat tinggi kemanapun percuma, karena tidak akan menemukan hasil. Karena ini zaman kedaulatan Romo. Sebab itu para pelaku spiritual mulai jenuh. Apa yang membuat mereka jenuh? Belajar ke sana, ketemunya ilmu kesaktian. Belajar ke sini, ketemunya ilmu perdukunan. Belajar ke sana, ketemunya ilmu perkuncian. Belajar ke sana, ketemunya ilmu pengobatan. Belajar ke sana, ketemunya ilmu kanuragan. Dan mereka mulai jenuh. Karena disadari tidak disadari, hidup mereka tahu bahwa sucilah yang abadi. Itu sebagai tanda bahwa selain kedaulatan Romo, tidak ada yang mampu berdiri untuk saat ini. Hingga tahun 2025 nanti.
Jadi kalau sampai ada putra Romo yang mengalihkan wahyu pancagaib ke dunia kesaktian, bodoh, saya katakan bodoh dia. Nah, untuk kita yang sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama mengetahui, karena tidak ada jalan lain selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau Romo, jangan pernah berhenti, apalagi keluar dari zona tersebut. Kalau tidak ingin celaka. Seiring berjalannya laku panjenengan, seluruh panca indera panjenengan akan terbuka. Dan ketika panjenengan menyaksikan sendiri, saya yakin panjenengan tidak akan mampu memejamkan mata. Kalau sampai panjenengan menyaksikan sendiri, panjenengan tidak akan berani tidur. Tidak akan berani. Karena amat sangat mengerikan kejadiannya. Namun ketika panjenengan bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, jangan takut. Apalagi setelah selesai manekung, jangan takut. Panjenengan bisa menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Selain menyelamatkan diri sendiri, panjenengan juga bisa menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Itu janji Romo. Dan Romo hanya minta, lakukan kebaikan, 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 kebaikan. Hanya itu permintaan Romo. Dengan begitu berarti kita sedang bekerja kepada Romo, sedang membantu Romo berkarya, mendirikan kedaulatan miliknya yang selama ini terselubung, yang selama ini dirongrong oleh makhluknya. Kalau sudah seperti ini, mulut saya terkunci. Disampaikan gimana? Tidak disampaikan bagaimana? Serba salah saya. Apapun yang saya informasikan, apapun yang saya sampaikan, jangan membuat diri panjenengan takut, ragu. Jangan. Karena panjenengan bisa menyelamatkan
siapapun yang panjenengan kehendaki, kalau bekerja membantu Romo berkarya, mendirikan kedaulatannya yang sejak dulu sedang diusahakan diruntuhkan oleh makhluknya. Bagaimana tidak berusaha meruntuhkan kedaulatan Romo? Lawang Romo itu maha segalanya, lah kok dibelain? Yang perlu pembelaan itu diri kita sendiri, bukan Romo. Jadi nggak tepat kalau kita bersuara kebaikan, mengatasnamakan demi Romo, membela Romo, itu nggak tepat. Lawang Romo itu maha segalanya, dan yang butuh pembelaan itu kita. Jadi jangan pernah katakan melakukan sesuatu demi Romo, itu jangan pernah katakan itu, karena Romo nggak butuh apa-apa dari kita, nggak perlu apa-apa dari kita selain kesempurnaan kita yang abadi, yang Dia kehendaki. Dia mengadakan, menciptakan apapun dengan sempurna, bahkan abadi bersamanya. Tapi setelah terjadi, kesempurnaan itu terkoyak, keabadian itu terkoyak, dan Romo ingin kesempurnaan abadi itu kembali lagi. Itu hutang kita yang harus dibayar. Itu hutang kita yang sedang ditagih oleh hidup. Dengan gratis kita dicipta, diadakan dengan kesempurnaan abadi. Karena dengan gratis akhirnya kita meremehkan, mengoyak, menodai, bahkan berusaha menghancurkan kesempurnaan abadi itu. Nah, karena kita tidak menghargai kesempurnaan abadi yang diberikan oleh Maha Hidup, maka Maha Hidup menganggapnya itu utang yang harus dibayar. Nah, untuk membayar hutang tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada metode lain selain melakukan kebaikan sebanyak umur kita sekarang. Nah, umur kita sekarang berapa? Dan sebanyak umur kita sekarang itulah hutang yang harus dilunasi dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan selain itu. Dari sekian banyak kebaikan-kebaikan, tidak ada yang lebih baik selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Tentang semuanya itu, tentang segalanya itu, tentang seluruhnya itu sudah saya informasikan semua. Sudah nggak ada yang belum saya informasikan, kecuali titik terkecil tentang Kanjeng
Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono atau alam semesta seisinya. Hanya itu yang belum. Selain itu sudah semua. Nah, tinggal panjenengannya yang selalu berhadapan dengan saya, ingat enggak? Yang tidak selalu berhadapan dengan saya sudah nyimak videonya belum? Tinggal itu aja, perkara itu saja. Ingat, laku suci menuju murni untuk yang belum menekung. Laku suci menuju abadi untuk yang sudah menekung. Itu bukan jihad ya. Itu bukan jihad. Itu bukan perang. Jadi jangan pernah memusuhi apapun dan siapapun. Jangan pernah mengadili apapun dan siapapun. Jangan pernah menghakimi apapun dan siapapun. Apalagi sampai sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah. Karena laku murni menuju suci bukan tentang itu. Apalagi laku suci menuju abadi, sama sekali bukan tentang itu. Laku murni menuju suci yang kemudian berlanjut kepada laku suci menuju abadi adalah tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau hidup, bukan tentang selain itu. Jadi jangan salah sangka. Ini mujizat. Tidak percaya silakan dibuktikan. Satu misal panjenengan didatangi orang yang sedang marah-marah, jangan membalas dengan marah-marah. Sambut dia dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Silakan dibuktikan kalau tidak percaya. Begitu juga ketika kita dihadapkan dengan hal-hal lainnya. Hadapi semuanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lalu beri dia kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, kalau sudah diberi kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, peluk dia dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Manunggalah kita dengan dia. Khusus untuk kadang kinasih saya yang sudah selesai menekung, terkait manunggal jati. Ini adalah teknik yang saya gunakan sendiri. Coba buka seluruh panca indera panjenengan agar dapat mencernanya. Dasar yang paling utama tentang manunggal jati adalah mengerti, memahami, dan mengetahui tempat masing-masing empat anasir kita dan sebutan bagi masing-masing empat anasir kita. Itu dasar paling utama. Terkait empat anasir itu tempatnya di mana, di mana, di mana. Empat anasir itu sebutannya apa saja, terlalu banyak informasi yang sudah saya berikan. Kalau sampai tidak terekam, kebangetan. Langkah kedua, mengerti, memahami, dan
mengetahui tiga tempat tinggalnya Romo. Langkah ketiga, mengerti dan memahami serta mengetahui pintu tiga tempat tinggalnya Romo. Nah, kalau sudah mengerti, memahami, dan mengetahui tiga langkah ini, gampang. Patrap manunggal jatinya gampang. Agar tidak disebut pelit, saya kasih informasi lagi. Tempat dari 4 anasir kita adalah mata. Tempat tinggalnya mutmainnah, saudara kita yang berasal dari sari-sarinya air. Hidung adalah tempat tinggalnya aluama, saudara kita yang berasal dari sari-sarinya angin. Yang ketiga, telinga adalah tempat tinggal amarah, saudara kita yang berasal dari sari-sarinya api. Yang terakhir atau yang keempat adalah mulut, tempat tinggal Sudia, saudara kita yang berasal dari sari-sarinya bumi. Tempat tinggal Romo adalah Baitul Makmur atau otak. Kedua, Baitul Muharram atau hati. Ketiga, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau kelamin. Sedangkan pintu masuk ke tempat tinggal Romo adalah cakra otak, cakra jantung, dan cakra kelamin. Panjenengan bisa hafal itu sampai menjadi kemelekatan di pikiran, hati, dan syahwat, mumpuni panjenengan melakukan patrap manunggal jati. Dan ini pengulangan dari saya. Setelah semuanya terkondisikan, lakukan patrap palunggu jati. Setelah palunggu jati, giring 4 anasir ke cakra otak, karena pintunya tempat tinggalnya Romo adalah cakra otak. Giring 4 anasirnya ke cakra otak. Jangan lepaskan palunggu, patrap palunggunya kalau 4 anasirnya belum sampai di pintu cakra otak. Ketika 4 anasir sudah berada di cakra otak, artinya sudah berada di depan pintu masuk Baitul Makmur. Nah, cara membuka cakra otak atau pintu masuk ke dalam Baitul Makmur, gunakan otak untuk
memikirkan detak jantung. Gunakan otak untuk mikirin detak jantung yang sedang kita tutup dengan tangan kanan. Ketika pikiran panjenengan bisa mikirin detak jantung, pada saat itu cakra otak terbuka. 4 anasir secara otomatis akan menunggal menjadi satu kesatuan, tersebut sukma atau sejatine satrio. Berwujud satu sama, yaitu sukma atau sejatine satrio, 4 anasir bisa masuk ke dalam Baitul Makmur dengan mudah. Masuknya karena menemukan lorong menuju cakra jantung alias Baitul Muharram, dia akan terus berlanjut, tidak akan berhenti dia. Ya, setelah masuk ke dalam Baitul Makmur, karena mengetahui ada lorong, dia akan melanjutkan perjalanannya melalui lorong itu, dan lorong itu menuju ke cakra jantung atau Baitul Muharram. Nah, ketika sukma atau sejati desatrio yang awal mulanya adalah 4 anasir berhasil sampai di pintu Baitul Muharram alias cakra jantung, ambil tangannya, lakukan patrap kunci, kemudian baca kunci, baca bacaan kunci 7 kali. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali, turunkan kedua tangan ke posisi yang paling nyaman. Jangan sekali-kali menurunkan tangan secara maksimal kalau sukma yang sudah berubah menjadi satrio sejati sampai di cakra kelamin. Jadi berusahalah kedua tangan kita menyentuh posisi yang paling nyaman, itu bersamaan dengan sampainya satrio sejati atau putro ke cakra kelamin. Itu metode yang saya gunakan, silahkan ditiru kalau panjenengan bisa. Langkah awal yang terumit itu adalah menggiring 4 anasir secara sekaligus ke cakra jantung, itu yang rumit. Kalau ke bawahnya itu aslinya gampang. Kalau panjenengan bisa melakukan, bisa menggiring 4 anasir secara bersamaan menuju pintu Baitul Makmur, yaitu cakra otak, nanti ke bawahnya itu gampang. Caranya seperti itu. Namun untuk yang belum hafal, berusahalah menghafal dulu 4 anasir ini sebutannya apa saja sebutannya, tempatnya di mana saja. Berusahalah menghafal itu. Kalau itu sudah hafal, kemudian berusahalah menghafal lagi tempat tinggalnya Romo itu di mana saja, pintu tempat tinggalnya Romo di mana saja. Kalau 3 itu panjenengan sudah hafal, duduk itu bisa langsung jadi. Jadi tidak ada bentuk usaha nginget-nginget 4 anasir itu jenenge apa ayo, manggone ning ndi ayo. Enggak ada proses seperti itu. Duduk itu langsung jadi. Duduk brek, palungguh giring. Caranya seperti itu.
lebih sering melakukannya. Karena kalau berbicara waktu, waktunya sangat mepet sudah. Waktunya sudah sangat mepet. Artinya panjenengan sudah harus bisa diandalkan oleh Romo. Sudah harus siap perang. Kalau sebuah peperangan, tapi ini bukan peperangan. Panjenengan sudah dipilih oleh Romo, tapi saya perhatikan panjenengan masih belum punya persiapan jika sewaktu-waktu Romo menugaskan. Itu apa? Itu dikarenakan manunggal jatine isuk dele awan tempe sore ini sik tahu. Ngubung ini botok. Isu etoke Allah. Dan jangan lupa, betapapun panjenengan mempraktekkan patrap samadhi manunggal jati, kalau segerak-gerak tubuhnya panjenengan, sekeluar-keluarnya omongan-omongan panjenengan, bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, Allah, paling-paling ilmu kebal yang akan panjenengan dapatkan. Ilmu kebal untuk selentek wis mencelat. Enggak apa ilmu kebal. Ada banyak sebutan bagi 4 anasir. Pilih salah satunya yang paling mudah panjenengan ingat. 4 anasir secara awam disebut sebagai air, api, angin, dan tanah. Secara awam. Secara keyakinan 4 anasir disebut sebagai mutmainah, alwama, amara, subya. Sebagai adat 4 anasir disebut sebagai kakang kawah, adi hari-hari, getih lan sedulur tunggal ketok puser. Secara agama disebut juga sebagai Jibril, Mikail, Izrail, Israfil. Secara spiritual juga disebut sebagai sahabat 4 nabi. Sapa jenenge lali aku. Wis ngono Abdul ono Umar Sumbone. Mumet, ya pilih salah satunya yang mudah menurut panjenengan tentang sebutan. Wah, soalnya sebutannya. Ada juga yang menyebut sebagai kiblat 4, wetan, kidul, kulon, lor, enek. Apa nih ya? Mumet kalau kita mau menggunakan semua, pilih salah satunya yang panjenengan bisa paham dan mudah menghafalnya. Terus tempat-tempatnya, tempat tinggalnya Romo, pintu masuk ke dalam tempat tinggalnya Romo itu dengan harus hafal di luar kepala. Sehingganya begitu duduk tidak ada proses membayangkan ngiling-ngiling iki gini, enggak gitu. Duduk proknya langsung digiring seret, cepat. Rahayu Pak Gayat, sampun paham? Romo memberikan kemurahan, apalagi Romo memberikan kemurahan. Lebih penting selalu manunggal denganku, maka aku izinkan lakukan manunggal jati. Nyicil soane nomor selikur, yang lebih ringan toh. Ingat, selama di sini bersama saya, panjenengan sedang belajar, bukan bekerja.
Kalau saya sedang menyampaikan apapun terkait hal tersebut, tinggalkan jika panjenengan sedang berkegiatan. Jika dirasa hendak kemomoran, cepat lakukan patrap, tinggalkan kegiatannya. Kalau dirasa mau kemomoran, dirasa hendak luput, jangan buang waktu. Sepenting apapun kegiatanmu, tinggalkan dan lakukan patrap. Karena panjenengan di sini adalah belajar, bukan bekerja. Kebanyakan orang tidak ingin yang dibimbing melampauinya. Karena kalau sampai ada, apalagi kelas semua yang dibimbing melampaui yang membimbing gak dapat amplop. Tapi wong edan bagus jangan disamakan ya. Saya ingin panjenengan melampaui saya. Saya ingin panjenengan bisa melampaui saya. Sebab itu nomor 1 kan belajarnya. Yang lain nomor 100 kan. Hanya dengan begitu panjenengan bisa membahagiakan saya. Hanya dengan seperti itu panjenengan membuat saya bahagia. Karena kebahagiaan bagi saya adalah keberhasilan belajar panjenengan. Sebab kalau panjenengan berhasil belajarnya, saya merasa tidak sia-sia. Saya merasa berguna. Saya rasa kadangan kita malam ini cukup deh. Untuk yang sedang manekung, selamat berjuang. Mas Herman naik ke tahap 3 nggih. Dan motivasi dari saya masih tetap 2 lembar kertas yang saya tulis di sini. Ingat nggih, 2 lembar kertas yang saya tulis di sini. Ini motivasi dari saya. Saya tidak punya motivasi lain. Sebagai teman seperjalanan di dalam lagu Hakikat Hidup, saya tidak punya motivasi lain selain 2 lembar kertas yang saya tulis, yang dulunya pernah saya praktekkan sendiri. Yang bukan sedang manekung tetap tidak ada yang lebih penting selain melatih patrap samadhi manunggal jati. Ingat tekniknya seperti yang barusan saya informasikan. Dan jangan pernah lupa, selain patrap, gerak-gerik panjenengan adalah sedang praktek, mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Untuk yang masih manekung, sedang mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Perhatikan itu, nggih. Yang praktek juga perhatikan itu, yang mengkaji perhatikan itu. Karena hanya dengan memperhatikan kita akan mengetahui. Apalagi di antara kita hadir seorang Sri Kandi yang sangat luar biasa. Tadi sore saya berjalan ke kandang jangkrik, di stop. Tak kira oleh Arab dijak padu. Jebule dia menyaksikan sesuatu pencerahan yang sangat luar biasa. Artinya kita sedang berada bersama seorang
Gayat sama Bu Manap patrape bermasalah ndak? Mboten. Bu Gayat ada kendala tentang apa? Sengal. Koyone saya terlalu sepan. Mungkin posisi apa awake mboten lurus, mungkin rada bungkuk. Mungkin. Berarti posisi duduk yang kurang nyaman itu di mijil sowan apa di mijil Kanjeng Ibu Sri Sejati? Pisanan mau. Pisanan. Ajeng patrap. Nggih. Posisi duduk jenengan kurang stabil. Mijil sowan ke Kanjeng Ibu Sri Sejati itu patrapnya tidak pakem nggih. Jenengan pakem Pak kabeh ning kursi. Nah ya mungkin itu. Dadi iso ning isor nggih patrape. Kecuali nek mijil sowan nggih. Nek mijil teng Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasumana itu harus pakem nggih. Nah nek Kanjeng Ibu Sri Sejati tidak harus pakem, bisa di bawah. Nggih, bisa di bawah. Dalam tempatnya. Niku bebas teng ruangan mriku saged, teng kamar jenengan nggih saged nggih. Pengaruh duduk niku. Pengaruh duduknya yang tidak mendukung. Kalau bukan pengaruh duduk, ketika panjenengan mengarah ke kesadaran harusnya selesai, tapi itu kan nggak selesai. Berarti pengaruh dari duduk panjenengan. Ini mangke dirobah, carane duduk dirobah nggih. Aja dibali ning ngoten malih. Padahal wau kula cara ngoten nggih nganut mawon nah. Mbak Ika bagaimana? Lancar. Ini Mbak juga sama. Ini nyarian tos itu tukaran kayak. Untuk daeng masuk di tahap pertama lagi nggih. Patrap sama di mijil sowan. Masih ingatkan teknik-tekniknya? Ya, siap lakukan. Untuk Mas Herman naik ke tahap 3 mijil sejati nggih. Apal dereng? Yen mangke saged dihapalke wong cendhek, tulisannya cendhek. Dari Purbalingga. Ada masalah Sabda Sejatine Satriyane? Mboten. Berarti lancar-lancar saja. Nggih, Mas. Nggih. Sabda Sejatine Satriya ono pira ya? Ya. Oh ya, sama Pak Ida Bagus. Tiga orang ya? Oh sama Pak Kardi. Pak Kardi. Mari Pak Kardi orang anu apa? Ndak buku tamu nih nggak enek, saya nggak hafal. Saya kan taunya di buku tamu. Sesuk ngisi buku tamu. Ya ora sepisan ae. Lah iya ngeklaim orang lain tertib dekne dhewe ora tertib. Kali Pak Manap menghafal Sabda Sejatine Satriya, nggih. Mulai dihafal. Nggih cukup sampai di sini dulu ya kadangan kita.
Muga-muga. Moga-moga rekaman saya malam ini selesai sehingga saya cepat cara wudun semat iki brol mecah. Iki aku sing nandang wudun semat iki. Mecah ora ngono wis meteng